You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Hasil sprint MotoGP Qatar 2025, Marc Marquez sempurna saat Francesco Bagnaia menyedihkan di belakang Fabio Quartararo. Pembalap tim pabrikan Ducati, Marc Marquez, berhasil meraih kemenangan pada sesi sprint MotoGP Qatar 2025. Sesi sprint MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail telah tuntas. Marc Marquez kembali menegaskan dominasinya dengan meraih kemenangan dalam balapan mini berdurasi selama 11 putaran tersebut. Peraih 8 gelar juara dunia itu berhasil mengungguli Alex Marquez dan Franco Morbidelli di urutan kedua dan ketiga. Sementara itu, rekan setim Marquez yaitu Francesco Bagnaia harus puas mengakhiri sesi ini dengan berada di urutan ke-8. Marc Marquez langsung melesat sejak bendera start dikibarkan dengan ditempel ketat oleh adiknya yang membela Gresini Racing, Alex Marquez. Sementara itu, Fabio Quartararo sebagai andalan Monster Energy Yamaha masih mampu mempertahankan posisi ketiganya. Manuver yang agresif ditunjukkan Johan Zarco dari LCR Honda untuk menyalip rekan Alex Marquez, Fermin Aldeguer di posisi ke-6. Memasuki putaran kedua, Alex sempat menyusul Marquez di main straight sirkuit Lusail tetapi momen itu tidak bertahan lama. Di sisi lain, rekan Marquez, Francesco Bagnaia naik 2 set trip usai start dari posisi ke-11 pada sprint race ini. Bagnaia masih dibuat kesulitan untuk bisa melewati rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio. Quartararo juga kehilangan posisinya usai disusul oleh rekan Di Giannantonio, Franco Morbidelli yang menyodok ke urutan ketiga. Bagnaia kembali kehilangan posisinya dengan berada di urutan ke-12 usai disusul oleh juara dunia yang membela Aprilia, Jorge Martin. Memasuki lap keempat, Marquez mulai menciptakan gap dengan Alex sebesar 0,213 detik. Duel menarik tersaji antara Aldeguer dan Pedro Acosta dari Red Bull KTM untuk memperebutkan posisi ketujuh. Satu lap berselang, Marquez kembali memperlebar jarak dengan rival terdekatnya menjadi 0,438 detik. Sesi sprint menyisakan 5 putaran terakhir, Bagnaia masih kesulitan untuk bisa menembus posisi 10 besar lagi. Murid kebanggaan Valentino Rossi tersebut tertahan di urutan ke-11 sejak menyalip Martin di tikungan 1. Jual beli manuver ditunjukkan oleh Aldeguer dan Maverick Vinales dari tim Red Bull KTM Tech 3. Menginjak lap ke-8, Bagnaia akhirnya masuk posisi 10 besar usai melewati Zarco di lintasan lurus Lusail. Gap sebesar 1,266 detik dicatatkan Marquez dan membuatnya sulit untuk dikejar oleh rival-rivalnya. 3 putaran terakhir, Martin mulai kesulitan dengan kondisi fisiknya usai cedera di mana dia melorot hingga ke urutan 16. Berselang 1 putaran, Bagnaia kembali memperbaiki posisinya di urutan ke-9 setelah menyalip Acosta. Tepat di tikungan 13, rider asal Italia tersebut membuktikan dirinya untuk merebut posisi ke-8 dari Vinales. Memasuki lap terakhir, Marquez kian jauh dari pandangan rival-rivalnya dengan unggul 1,614 detik atas Alex. Morbidelli juga masih konsisten menjaga posisi ketiga dari ancaman Quartararo dan Aldeguer yang mengejarnya. Hingga bendera finish berkibar, 3 posisi terdepan tidak mengalami perubahan. Sementara itu, penyebab Marc Marquez tampil cepat di kualifikasi dan sprint race MotoGP Qatar 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat di sirkuit Losail, Doha, Qatar pada sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP Qatar 2025. Semua itu bisa tercapai berkat upaya Marquez yang terus menggonta-ganti gaya balapannya agar bisa memaksimalkan motor Ducati di trek yang sangat tidak disukainya tersebut. Ya, Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi dan sprint race MotoGP Qatar 2025.
Pembalap asal Spanyol itu sukses mencatatkan waktu 1 menit 50,499 detik di kualifikasi dan ia juga berhasil memenangkan sprint race MotoGP Qatar 2025. Berkat merebut pole position di sesi kualifikasi, Marquez berhak menempati grid pertama pada balapan sprint dan balapan utama di MotoGP Qatar 2025. Tentunya, ini merupakan keuntungan bagi pembalap berjuluk The Baby Alien itu. Namun, Marquez mengaku tidak mudah untuk merebut catatan waktu terbaik di sesi kualifikasi. The Baby Alien mengungkapkan harus berulang kali mengganti gaya berkendara untuk menjadi yang terbaik. Sebenarnya saya merasa baik, saya merasa nyaman. Memang benar bahwa pada kualifikasi saya harus menggunakan satu jenis gaya mengemudi dan kemudian gaya mengemudi lainnya untuk putaran berturut-turut, kata Marquez dikutip dari Motosan. Namun saya dapat beradaptasi, motor memungkinkan saya untuk melakukan pergantian gaya balapan, dan ini sangat membantu saya, tambahnya. Adaptasi itu dilakukan Marquez mengingat dirinya tak memiliki rekor baik di sirkuit Losail. The Baby Alien bahkan sudah menandakan sirkuit itu sebagai lintasan balap yang kurang menguntungkannya sejak jauh-jauh hari. Hal terakhir yang saya harapkan adalah memulai dari posisi terdepan di Qatar, karena ini salah satu sirkuit merah. Itu salah satu sirkuit di mana saya sudah memprediksi akan menderita dan penderitaan itu kami alami, di sirkuit di mana kami menderita dan ini adalah hal yang paling penting, imbuhnya. Kendati demikian, segala upaya Marquez kini mulai berbuahkan hasil. Selain merebut pole position dengan menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi, Marquez pun berhasil memenangkan sprint race MotoGP Qatar 2025. Marquez bahkan menang dengan nyaman di sprint race MotoGP Qatar 2025 itu lantaran menang dengan keunggulan 1,577 detik atas Alex Marquez, Gresini Ducati, yang finish kedua. Kini, Marquez pun kembali ke puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2025 dengan keunggulan 2 poin atas adiknya tersebut. Akui kesulitan di tikungan kanan, Marc Marquez kerja keras melawan batas diri sendiri. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengupayakan segala hal untuk melawan batas mengarungi sirkuit Lusail yang cukup menyulitkannya pada seri MotoGP Qatar 2025. Aksi Marc Marquez sampai 2 sesi latihan di seri keempat MotoGP musim ini masih di jalur yang tepat setelah dia berhasil menjaga kecepatan untuk konsisten di depan. Setelah memimpin sesi latihan bebas pertama FP1, juara dunia 8 kali itu berhasil mengemas hasil posisi ketiga untuk sesi latihan pada hari yang sama. Posisi 10 besar di latihan menjamin Marquez untuk lolos otomatis ke babak kualifikasi Q2 yang menentukan 4 baris start terdepan. Marquez pun tidak jauh dari targetnya. Dia ingin sebisa mungkin unggul atas 2 pesaing terdekat di klasemen, Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Meski demikian, Marquez butuh kerja keras dalam mengarungi sirkuit sepanjang 5,4 km di tengah gurun pasir tersebut. Kesulitan Marquez terjadi di tikungan-tikungan kanan yang panjang yang memang bukan titik terkuat si semut dari Cervera. Lebih dikenal dengan kelebihannya di tikungan kiri, Marquez pun benar-benar merasa melawan batas dirinya sendiri. Saya senang berada di Qatar. Lebih dari itu, saya sebenarnya berharap untuk berada lebih jauh dari Pecco dan Alex pada hari pertama, kata Marquez dikutip dari Speedweek. Namun, pada FP1 justru kebalikannya yang terjadi, dapat mencetak lap tercepat. Ini memang trek yang sulit bagi saya meski saya merasa baik sejak awal. Itu salah satu trek di mana saya benar-benar harus memastikan bahwa saya tidak terlalu jauh dari orang-orang di posisi atas. Akan tetapi, saat ini saya bisa sangat dekat. Saya sangat senang, jelasnya. Marquez tidak membohongi diri bahwa dia memang kurang suka dengan karakter sirkuit Lusail. Kesulitan Marquez tergambar dari riwayatnya sendiri yang hanya pernah menang 1 kali di sini saat mentas di kelas utama. Tikungan panjang ke kanan tidak cocok dengan gaya mengemudi saya lebih kesulitan di sana, jelas Marquez. Trek ini dipenuhi tikungan panjang ke kanan dan saya melawan insting saya, itulah alasannya, Lusail bukan sirkuit favoritnya, kata Marquez. Di Thailand dan Austin saya mampu mengemudi dengan insting saya suka itu. Kalau di sini saya mencoba beradaptasi.
Akan tetapi, sampai saat ini saya tidak kehilangan waktu terlalu banyak, dan saya sangat senang karena itu. Saya juga merasa lebih baik dengan ban lama daripada ban baru. Kecepatannya ada, tetapi saya perlu lebih memikirkan cara saya harus berkendara, papar pembalap berusia 32 tahun.